Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan untuk akuntansi manajemen. Kemarin kita sudah bahas anggaran, penyusunan anggaran fleksibel dan statis ya. Kita lanjutkan untuk menganalisa ya, analisis penyimpangan-penyimpangan ya terhadap anggaran. Jadi dalam chapter ini kita akan menghitung ada penyimpangan harga, ada penyimpangan efisiensi, ada penyimpangan volume penjualan, ada penyimpangan anggaran fleksibel, dan penyimpangan volume penjualan. Nah, dalam pembahasan ini digunakan analisis anggaran fleksibel dan standar anggaran fleksibel. Jadi di sini ada batas garis, ini adalah batas garis aktual atau yang sesungguhnya. Nah, di sini yang D ini adalah input aktual kali harga standar. Nah, A ini adalah penyimpangan harga ya. D ini adalah penyimpangan anggaran variabel nih. Yang B-nya di sini adalah penyimpangan efisiensi, yaitu antara input aktual kali harga standar dibandingkan dengan anggaran fleksibel. Nah, untuk penyimpangan harga ini adalah dari harga aktual dengan harga standar ya dibandingkan. Kemudian untuk C ini adalah penyimpangan volume penjualan ini dari anggaran fleksibel dibanding dengan anggaran induk. Untuk E adalah penyimpangan volume penjualan, yaitu anggaran ini C penyimpangan volume penjualan ya, dan anggaran induk ya. Nah, jadi gambarnya ini seperti ini, melihat diagramnya ya, kemudian kita menghitung formulanya ya. Jadi kita harus menghitung dulu penyimpangan bahan baku langsung ya. Dalam analisis ini digunakan istilah-istilah atau singkatan ini ya, biar lebih mudah ya. Ada PBAF, ada PHB. PBAF itu adalah penyimpangan bahan anggaran fleksibel. Kemudian PHB penyimpangan harga bahan. Kemudian ada PIB ya, penyimpangan efisiensi bahan. Kemudian ada QBSS, kuantitas pembelian bahan sesungguhnya. Bahan ini maksudnya bukan haban. Kemudian HSS, harga bahan sesungguhnya. HST, harga bahan standar. OSS, output sesungguhnya. ISS, input sesungguhnya. Dan IST, input standar. Nah, input yang digunakan menurut standar yang diperkenalkan adalah output sesungguhnya dikali input sesungguhnya. Nah, untuk penyimpangan harga beli dan efisiensi itu kita harus cari penyimpangan harga bahan dan penyimpangan efisiensi bahan. Di mana untuk penyimpangan harga bahan itu adalah kuantitas pembelian harga bahan sesungguhnya dikali harga sesungguhnya dibanding dengan kuantitas bahan sesungguhnya ya. QBSS itu kuantitas bahan sesungguhnya ya, dikali harga standar, atau kuantitas bahan sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar ya. Nah, untuk penyimpangan efisiensi bahan itu adalah kuantitas bahan sesungguhnya dikali dengan harga standar dibandingkan dengan output sesungguhnya dikali input standar kali harga standar, atau sama dengan harga standar dikali input sesungguhnya dengan dikurangi input standar. Nah, ini ya, mungkin lebih mudahnya nanti kita lihat prakteknya ya, bagaimana menghitungnya. Kemudian penyimpangan bahan baku langsung nih.
untuk anggaran fleksibel ya, itu kita harus mencari PBAF atau penyimpanan bahan anggaran fleksibel, di mana kita harus menghitung penyimpanan harga bahan dan penyimpanan efisiensi bahan. Penyimpanan harga bahan di sini input sesungguhnya dikali harga sesungguhnya dibanding dengan input sesungguhnya dikali harga standar, sama dengan ini bukan BSS ya, ini HSS ya berarti ya. HSS harga sesungguhnya dikali dengan input sesungguhnya dikurangi dengan input standar. Sedangkan untuk penyimpanan efisiensi bahan itu adalah input sesungguhnya kali harga standar dibanding dengan input standar kali harga standar, atau harga standar dikali input sesungguhnya dikurangi input standar. Input standar ini adalah output sesungguhnya dikali input menurut standar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini contohnya ya. Sudah contoh ya. Jadi kita mau melihat perusahaan Charles menggunakan biaya standar anggaran fleksibel. Manajer pembelian bertanggung jawab atas penyimpanan harga bahan baku, dan manajer produksi bertanggung jawab atas segala penyimpangan yang lain. Operasional minggu lalu diragukan. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Unit barang jadi yang diproduksi itu 5.000 unit. Berarti sebutannya apa nih? OSS ya, output sesungguhnya ya. Kemudian bahan baku langsung pembelian itu 10.000 kali 1,5. Pembelian bahan baku langsung itu berarti quantity ya. Kuantitinya adalah 10.000 kali 1,5 itu berapa nih? Pokoknya pembelian ininya bahannya 10.000 kilo ya, kali 1,5. Berarti nanti yang harus kita cari selisihnya laba atau untung atau rugi ya. Dan harga standarnya adalah setiap 1,6 setiap kilo 1,6 rupiah, dan digunakan 5.400 kilo. Standar yang diperkenankan per unit barang jadi itu 1 kilogram. Nah, kita harus menghitung PBAF, perhitungan penyimpangan anggaran fleksibel ya. Penyimpangan bahan anggaran fleksibel itu sama dengan kita harus mencari penyimpangan harga bahan dan penyimpangan efisiensi bahan. Nah, penyimpangan harga bahan itu sama dengan kuantiti bahan sesungguhnya ya, dikali dengan harga sesungguhnya. Jadi 5.400 kali 1,5 itu 8.100 ya. Oh, ini lebih lengkapnya ini ya, latihannya ini ya. Untuk penyimpanan harga beli dan efisiensi, PB penyimpanan efisiensi bahan, di mana PB-nya adalah harga standar dikali dengan selisih input sesungguhnya dengan input standar. Harga standarnya adalah 1,6 per unit. Kemudian input sesungguhnya 5.400 ya. Kemudian input standarnya 5.000. Jadi selisih dari 5.400 dikurang 5.000 adalah
400 dikali 1,6 berarti 540. Jadi 540 ini karena sesungguhnya inputnya harusnya lebih besar dari standar, kurang dari standar, tapi di sini input sesungguhnya ini lebih besar dari standar ya. Jadi 540 itu kondisi rugi ya. Kemudian untuk penyimpangan harga bahan di sini, kuantiti bahan sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk ini kenapa rugi? Karena bahan yang digunakan tuh 5.400, sedangkan standarnya itu harusnya 5.000 ya. Jadi lebih besar sebesar 400. Jadi dengan kata lain ini 540 itu kondisi rugi ya, karena kondisi bahan yang digunakan lebih besar ya. Padahal standarnya cuma 5.000. Nah, untuk penyimpangan harga bahan ini itu adalah kuantitas bahan sesungguhnya 10.000 ya, dikali dengan harga standar sesungguhnya dikurangi dengan harga standar. Ini harga standarnya 1,6, tapi ya, harga sesungguhnya 1,5. Jadi di sini aja udah kelihatan ya. Ini lebih efisien ya, lebih efisien 0,1 ya. 0,1 dikali dengan 10.000 berarti 1.000. Nah, ini jadi kondisi penyimpangan harga bahannya tuh kondisi untung ya, 1.000. Nah, di sini kondisinya rugi 540 buat ngurangi 1.000 ya, jadi 460 ya, masih ada untung 460 ya. Nah, itu ya. Jadi contoh yang kedua harus menghitung penyimpangan anggaran ya. Ini masih contoh yang ini ya. Jadi harga standar 1,6 terus digunakan 5.400. Kemudian bahan baku langsung pembeliannya 10.000, masing-masing harganya 1,5 ya per kilonya ya. Kemudian standar yang diperkenankan per unit barang jadi 1 kg. Upah kerja langsung biaya aktualnya 8.000 jam, masing-masing 3,05 per jam atau totalnya 24.400. Standar per unit produknya 1,5 jam. Upah standarnya 3 per jam. Overhead produksi variabel aktualnya 8.800 dan standarnya Rp1 per jam kerja langsung. Berapa penyimpangan harga beli dan efisiensi, berapa penyimpangan anggaran fleksibel, dan berapa penyimpangan tenaga kerja langsung. Ini yang kita harus cari. Jadi penyimpangan anggaran sama istilah yang digunakannya ini ya. Nah, untuk penyimpangan efisiensi bahan di sini harga standar dikali input sesungguhnya dikurangi input standar. Harga standarnya 1,6, kemudian input sesungguhnya itu 5.400 ya. Input standarnya 5.000. Jadi 1,6 kali 5.000 kali 400 ya. Ini kondisinya 540 ya. 1,6 kali 400 540. Ini kondisi rugi ya. Kemudian untuk penyimpangan bahan ya 5.400, kuantiti bahan standarnya ini 5.400, kemudian harga standar sesungguhnya 1,5, harga standarnya 1,6. Jadi di sini 5.400 kali 0,1 kondisi untung, ini kebalik ya.
Nah, itu ya. Kemudian untuk yang apa? Bahan baku langsung tadi ya, apa tenaga kerja ya. Ini kita harus menghitung untuk kalau di sini contohnya 5.000 unit ya. Kemudian 5.400 harga standar ya. Unit barang jadinya 5.000, kemudian digunakan 5.400. Nah, penyimpanan harga bahannya 5.400 kali 1,5, 8.100 ya. Kemudian untuk ini apa namanya, yang harga ini 1,6 nih harga standar ya, 5.400 kali 1,6. Ini sama aja cara mencarinya ya. Jadi 8.640 dikurangi 8.100, jadi kondisi harga bahannya masih untung 540 ya. Dan ini menghitung penyimpangan efisiensi bahan, kan tadi yang pakai rumus ini ya. Ini ada QBS kali HSS dibanding dengan QBSS kali HST. Nah, ini langsung dengan cara ini juga bisa, langsung dengan cara yang tadi juga bisa ya. Jadi kita cari ini dulu, 5.400 kali 1,6, ini harga standarnya ya, ini 8.640, kemudian dibanding dengan kuantiti unit barang jadi ya, kali dengan 1,6 itu harga standar 8.000. Jadi selisih 8.000 ke 8.640 ini kondisi rugi ya. Jadi penyimpangan PPHF ini biaya anggaran fleksibel itu 640 buat ngurangi 540 ya. Jadi kondisi rugi 100 totalnya ya. Nah, ini untuk jam penyimpangan tenaga kerja langsung nih rumusnya nih ya. Pertama, kita harus mencari penyimpangan tenaga kerja anggaran fleksibel, di mana kita harus mencari penyimpangan upah tenaga kerja dengan penyimpangan efisiensi tenaga kerja. Untuk penyimpangan upah tenaga kerja, ini jam sesungguhnya dikali dengan upah sesungguhnya dibanding dengan jam sesungguhnya kali upah standar, atau jam sesungguhnya kali upah sesungguhnya dikurangi dengan upah standar. Nah, untuk efisiensi tenaga kerja, jam sesungguhnya kali upah standar dibagi dengan jam standar kali upah standar, atau upah standar kali jam sesungguhnya dikurangi jam standar. Nah, itu masih ada kaitannya dengan soal yang tadi ya. Jadi nanti upah kerja langsungnya adalah 8.000 jam, kemudian biayanya per jam 3,05 atau 24.400. Kemudian kita mencari nih biaya aktual dikali dengan upah standar ya, 8.000 kali 3, 24.000. Jadi selisihnya adalah 24.000, sedangkan ini jam sesungguhnya kali upah sesungguhnya tuh realisasinya 24.400, standarnya 24.000. Jadi di sini rugi 400 ya. Kemudian untuk efisiensi tenaga kerjanya, ini adalah jam standar kali upah standar dibanding dengan 7.500 itu adalah output sesungguhnya kali jam tenaga kerja. Output sesungguhnya kan 5.000 ya tadi ya, produk jadinya ya. Kemudian 1,5 itu adalah standar per unit ya. Jadi standar per unit dikali 5.000. Jadi jam standarnya adalah 7.500 jam. Nah, jam standar kali upah standar 22.500. Sedangkan ini 8.000 kali 3 itu upah sesungguhnya ya. Upah sesungguhnya 24.000, padahal standarnya cuma 22.500. Jadi ada rugi 1.500.
Jadi total ruginya itu adalah 1.500 dan 400 atau 1.900. Nah, itu ya dalam kondisi rugi ya, karena lebih besar dari realisasinya ya. Realisasinya lebih besar dari yang dianggarkan. Kemudian untuk penyimpangan overhead variabel ini juga sama ya rumusnya dengan yang di atas ya. Jadi kita harus mencari penyimpangan overhead anggaran fleksibel, di mana kita harus mencari penyimpangan tarif overhead dan penyimpangan efisiensi overhead. Nah, penyimpangan tarif overhead ini kita harus membandingkan jam sesungguhnya kali tarif overhead sesungguhnya dibanding dengan jam sesungguhnya kali tarif overhead standar, atau jam sesungguhnya kali tarif overhead sesungguhnya dikurangi tarif overhead standar. Kemudian kita mencari efisiensinya, itu adalah jam sesungguhnya kali tarif overhead standar dibanding dengan jam standar kali tarif overhead standar, atau tarif overhead standar kali jam sesungguhnya dikurangi jam standar. Nah, ini tadi ya pada soal kan jam sesungguhnya kali tarif sesungguhnya itu 8.800. Kemudian untuk yang jam sesungguhnya kali tarif standar itu 8.000. Jadi standarnya 8.000 tapi realisasinya 8.800. Jadi kan rugi 800. Kemudian efisiensi overheadnya kita tadi mencari jam standar kali tarif overhead standar ya. Jam standarnya kan tadi udah diketemu ya, udah 7.500 ya. Kemudian di sini 8.000 ya. Jadi selisihnya standarnya 7.500 tapi realisasinya 8.000. Jadi tidak efisiennya adalah sebesar 500. Jadi kerugiannya sebesar 1.300 ya. 500 tambah 800. Nah, kemudian untuk lanjutan analisisnya adalah biaya tak langsung, overhead tak langsung ya. Jadi langkah pertama menentukan tarif overhead sebagai berikut. Jadi tarif overhead per jam kerja langsung itu adalah jumlah overhead dibagi jam kerja. Nah, tarif overhead variabel itu sama dengan overhead variabel dibagi jam kerja. Nah, kita harus mencari penyimpangan overhead, yaitu overhead sesungguhnya dikurangi dengan overhead standar. Di mana overhead standar itu adalah jam standar kali tarif overhead. Kemudian kita mencari analisis penyimpangannya adalah penyimpangan terkendali dan penyimpangan volume. Penyimpangan terkendali ini adalah beda antara overhead sesungguhnya dengan anggaran fleksibel overhead pada jam standar atau selisih karena biaya variabel. Nah, penyimpangan volume ini beda antara anggaran fleksibel overhead pada jam sesungguhnya dengan jam standar kali tarif overhead. Atau beda antara jam sesungguhnya kurangi jam standar kali tarif overhead. Nah, itu ya. Kemudian penyimpangan campuran nih. Dalam perusahaan industri, terutama industri yang menggunakan sistem proses, perusahaan menggunakan kombinasi dari berbagai jenis bahan baku dan hasil yang merupakan bagian penting dalam kalkulasi harga pokok. Selain penyimpangan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka untuk perusahaan seperti ini diperlukan satu analisis khusus, yaitu selisih campuran dan selisih hasil. Nah, selisih campuran ini adalah selisih campuran bahan baku, yaitu penyimpangan yang ditimbulkan adanya perbedaan antara spesifikasi dengan standar dan campuran sesungguhnya. Nah, sedangkan selisih hasilnya adalah penyimpangan yang disebabkan karena hasil campuran yang dicapai berbeda dari hasil campuran yang diharapkan berdasarkan input. Nah,
Nah, untuk latihannya nanti silakan dikerjakan, nanti saya kirim via grup. Kalau ada pertanyaan silakan di WA saja ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.